Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita membahas tentang salah satu unsur-unsur sejarah, yaitu manusia, the man. Nah, kita manusia dan sejarah, ada yang menyatakan manusia itu adalah pelaku atau yang berperan dalam sebuah peristiwa. Itu adalah unsur manusia. Nah, jadi hakikatnya manusia dalam sejarah itu apa? Kalau berdasarkan pemahaman para filsuf-filsuf seperti Plato, Plato itu menyatakan bahwa manusia itu adalah hewan berpikir atau disebut animal rasional. Nah, sejarah itu merupakan gambaran bagaimana cara manusia itu mempertahankan kehidupannya menggunakan akal dan pikiran. Itu kalau menurut Plato. Kenapa sih manusia itu punya peran dalam sejarah? Karena dia itu mempertahankan hidupnya menggunakan akal dan pikiran. Nah, lalu apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau Plato menyatakan dia itu seperti hewan yang berpikir. Sebetulnya ini kurang kurang cocok ya. Nah, kalau manusia itu memiliki akal dan berbudaya, sedangkan hewan itu tidak memilikinya. Nah, itu yang menjadi keunggulan dari manusia. Makanya dapat disebut juga manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna itu. Nah, kalau kita lihat ya, Al-Qur'an berfirman itu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling berkenalan. Sungguh paling mulia di sisi Allah, paling bertakwa di antara kalian. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Ini surat Al-Hujurat, ini surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini eh kita manusia itu diciptakan ya, diciptakan di dunia. Di dunia itu berbeda-beda, ada tipe memiliki karakteristik yang masing-masing karakteristik. Karena apa? Karena apa? Sebab Allah itu menciptakan itu sudah digariskan ini, sudah diciptakan apa? Diciptakan yaitu ada laki-laki dan perempuan, dan juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu tujuannya yaitu apa? Lita'arofu, itu saling berkenalan. Nah, itu. Nah, kita tahu di belahan bumi utara ada bangsa Eropa, di belahan bumi selatan ada bangsa Austronesia. Jadi itu. Karena apa? Sebab Allah menciptakan yaitu tadi, min zakari wa unsa wa ja'alnakum syuhuba wa qabaila lita'arofu, yaitu untuk saling berkenalan. Itu loh hakikat manusia dalam sejarah. Nah, kemudian manusia itu uh, berbeda-beda karakteristiknya. Sebab apa berbeda-beda karakteristik? Karena dia itu beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Setiap lingkungan itu memiliki perbedaan-perbedaan. Itu yang membentuk sebuah karakter dari manusia itu sendiri. Jadi manusia yang menjadi orang yang berperan dalam peristiwa tersebut. Itu hakikatnya manusia. Kalau manusia sebagai makhluk sejarah, itu Koldun, seorang sejarawan, seorang pakar sosial juga mengatakan watak dan karakter manusia memberikan pengaruh besar bagi perkembangan sejarah. Nah, itu. Nah, kalau menurut Latif ya, dalam tataran eksistensi pada dasarnya tidak mungkin dapat mengklaim manusia yang tanpa integrasi antara fisik dan roh. Jadi manusia itu bergerak itu adalah hasil integrasi antara fisik dan ruh itu. Nah, integrasi ini justru membuat manusia memaknai seluruh hidup dalam arus sejarah yang senantiasa berjalan tanpa memandang posisi penhentian manusia. Jadi itu. Nah, kalau kita menurut Latif ya, ini bagaimana sih peran manusia sebagai makhluk sejarah? Manusia itu kalau bagi Latif, dia itu adalah kesatuan integrasi antara fisik dan ruh. Ya, dia hidup, kemudian bereksistensi.
karena dia itu ingin beradaptasi banyak berbagai masalah di dalam lingkungannya untuk agar manusia itu eksis, dapat bertahan eksistensinya. Dari situlah muncul sebuah respon. Respon itu kemudian diselesaikan dengan apa? Dengan akal dan pikirannya. Kemudian memunculkan namanya budaya. Nah, dari budaya itu muncul dari sejarah. Sejarah itulah yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi, sejarah kemudian manusia juga apa? Sejarah juga diciptakan manusia. Jadi itu. Kenapa? Karena manusia itu bisa menjadi subjek sejarah yang kemudian bisa juga menjadi objek sejarah. Jadi itu. Menjadi subjek sejarah karena dia yang bisa menuliskan sejarah. Sedangkan objek sejarah dia adalah pelaku dari sejarah itu sendiri. Peranannya manusia dalam sejarah itu apa? Karena eksistensi sejarah sangat ditentukan oleh manusia berdasarkan pemahamannya Labib. Nah, manusia merupakan elemen absolut yang mutlak dalam sejarah. Sejarah dapat muncul karena sebuah perubahan, bukan kevakuman, kekosongan. Konkretnya, peran manusia dalam sejarah mencakup satu, dia sebagai subjek sejarah. Dia yang membuat sejarah, memang hanya manusia yang membuat sejarah. Nah, manusia sebagai objek sejarah, manusia sebagai kerangka pengkajian sejarah. Jadi, manusia itu merupakan objek yang dikaji oleh subjek atau manusia itu sendiri. Kenapa manusia itu mengkaji sejarah? Karena dia mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut sebagai apa? Sebagai sebuah pelajaran untuk masa depan yang akan datang. Kemudian sebagai objek sejarah karena watak dan tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam beberapa kehidupan kita menemui bagaimana tingkah laku manusia dari berbagai macam-macam dan karakteristiknya itu. Dapatkah sejarah berlangsung tanpa adanya manusia? Nah, sejarah tanpa adanya manusia, sejarah kalau tanpa ada manusia itu tidak ada. Sebab apa? Karena manusia itu yang membuat sejarah dan juga menjadi objek dari sejarah itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sangat mustahil sekali kalau sejarah itu tanpa ada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna, memiliki akal dan pikiran. Kalau kata Plato, animal rasional itu. Jadi itu dari apa? Dari eksistensinya manusia sebagai makhluk sejarah. Makanya dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana min ahsani taqwim. Nah itu. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baiknya. Itu maksudnya itu. Sebaik-baiknya itu apa? Karena sebaik-baiknya itu karena dia memiliki akal dan pikiran, bahkan memiliki nafsu. Jadi itu karena sejarah itu berupa sebuah kumpulan dari tindakan, kemudian pengalaman kolektif manusia, dan itu kita pelajari. Nah, kita pelajari itu, kita menjadi subjek sejarah, kemudian kita bertindak itu sebagai objek sejarah. Jadi itulah manusia sebagai makhluk sejarah. Baik, demikian itu dari saya. Oke, itu dari saya tentang manusia dan sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.